Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan saya ambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-14. Saya ulangi 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-14 berkata, "Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Saudaraku, firman Tuhan ini ditujukan kepada Raja Salomo, dan di bagian akhir dari ayat tadi dikatakan, maka aku, dalam hal ini Tuhan tentunya, berkata akan memperpanjang umur Salomo. Nah, menjadi pertanyaan adalah, mengapa Tuhan harus memperpanjang umur Salomo? Apakah itu berarti Tuhan sudah menetapkan umur Salomo sebenarnya adalah pendek saja dan hanya bisa diperpanjang bila Salomo hidup menuruti ketetapan dan perintah-perintahnya? Nah, saudara, kali ini kita akan berbicara tentang satu syarat. Saudaraku dikasih Kristus, sebagaimana kita tahu Raja Salomo adalah salah satu raja terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan Alkitab mencatat kejayaan, kebesaran kerajaan Salomo dimulai ketika dia berdoa kepada Tuhan minta hikmat agar dia bisa memimpin kerajaan Israel untuk hidup takut akan Tuhan. Dan karena hal itu kemudian Tuhan berkenan kepada Salomo sehingga ia kemudian memberikan bukan hanya kejayaan, kemuliaan dan kehormatan, tetapi juga kekayaan yang sungguh sangat luar biasa. Israel menjadi kerajaan yang paling ditakuti dan menjadi kerajaan besar di dalam sejarah dunia selama dipimpin oleh Salomo. Namun saudara, jika kita membaca sejarah akan mendapati fakta bahwa ternyata umur Salomo hanya 60 tahun saja. Di mana janji Tuhan bila demikian? Bukankah ia sudah berjanji akan memperpanjang umur Salomo? Apakah Tuhan ingkar janji? Jawabannya tidak. Saya sudah menyebutkan tadi di atas bahwa Tuhan hanya akan memperpanjang umur Salomo bila Salomo mentaati perintah-perintah Allah. Itu berarti bila umur Salomo pendek saja, Salomo hidup tidak mengikuti perintah-perintah Allah. Faktanya, di akhir hidupnya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ia mengingkari janji-janji Tuhan dan bahkan hatinya lebih condong kepada Allah para istri-istrinya. Saudaraku, sama seperti kita. Mungkin kita begitu semangat mengutip ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan janji-janji berkat Tuhan. Misalnya, Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7 yang berkata, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudaraku dikasih Tuhan, kita seringkali lupa bahwa ayat itu tidak pernah berdiri sendiri. Perhatikan ayat sebelumnya. Di sana dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu," barulah di situ dikatakan, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kedua ayat itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Sayang sekali, ada banyak anak-anak Tuhan hanya mengutip sepenggal-sepenggal saja, menurut keinginan dan kesukaan hatinya, dan melupakan bagian yang lain. Kecenderungan kita hanya suka mendengar atau mengutip ayat-ayat yang memberkati kita, sementara tuntutan hukum Allah agar kita mentaatinya kita abaikan. Saudara dikasih Kristus, mari saya mengajak kita untuk membayangkan, seandainya Tuhan adalah Tuan kita atau bos kita, kita adalah pelayan-pelayannya. Lalu dalam melakukan pekerjaan dan tugas-tugas yang diinstruksikannya, kita asal-asalan, kita sering bolos, kita tidak mau melakukannya. Lalu kemudian kita minta hak-hak kita minta tuntutan-tuntutan kita diberikan. Tidakkah ini sebuah hal yang sangat kurang ajar? Saya yakin bos kita itu akan marah pada kita. Nah, sama halnya dengan Allah. Jika kita adalah hamba-hambanya Allah, tentunya kita harusnya mentaati Dia. Sebelum kita meminta hak-hak kita, sebelum kita meminta bagian-bagian kita, seharusnya kita melakukan kewajiban-kewajiban kita terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu,
Marilah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia, supaya janji-janji Allah itu digenapi di dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita mungkin kita mengalami masa-masa di mana sepertinya kita ditinggalkan Tuhan. Janji-janji Tuhan itu sepertinya pepesan kosong belaka. Saudara, pertanyaannya, sudahkah kita hidup mentaati kehendak-Nya? Jika belum, maka mari kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan melakukan kehendak dan titah-titahnya, agar janji-janjinya itu digenapi di dalam dan melalui diri kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kiranya firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami, untuk kami senantiasa hidup mentaati Engkau dan senantiasa menuruti kehendak-Mu, agar seluruh janji-janji-Mu digenapi di dalam dan melalui diri kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kiranya program Sahabat Jemaat kali ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. dan suara